elitnya PDIP. Dia mengatakan di rumah Jokowi ada bunker. Isinya, isinya ratusan triliun. Ada bunker. Dan dia mengatakan ada tempat-tempat lain bunker-bunker serupa milik Jokowi. Lalu Rocky Gerung, yang saya bilang ini ada di Google ya, bisa dicari, diketik aja gampang. Lalu Rocky Gerung mengatakan bahwa Gibran pernah datang ke tempat dia untuk berguru, kata dia, dan dia mengatakan setiap Sabtu menteri datang ke Solo setor. Nah, waktu Jumat pagi itu saya ulang lagi kalimat itu, teman saya yang menteri itu mengatakan, iya betul ya. Waktu itu ada teman kita menteri lain datang ke sana, kopernya itu belum sempat digeser ke dalam kamar, jadi masih ada di ruang tamu. Dahsyat nggak uangnya? Nah, uang itu yang sangat banyak itu yang dia mau, saya masih sanggup keliling ke provinsi-provinsi. Saya akan keliling ke kecamatan-kecamatan, gitu kan. Bulan Juni kan mulai dikeliling tuh. Itu memang di kepala dia adalah bagaimana, di mana lagi, kecamatan mana yang belum ada PSI. Jadi saya pernah tanya pada orang sangat dalam, bukan orsadal, ya, orang sangat dalam. Saya bilang, bro, presiden kenapa nggak pecat si Sigit? Udah lama banget, masalah terus lagi. Kenapa? Takut sama Sigit, saya bilang gitu. Marah dia. Kenapa takut sama Sigit? Marah. Ini Kang, dia bilang, ini Kang begini nih. Iya, dia bilang gini, Kang, Sunarko, Marwan Batubara di absen ke orang-orang itu. Ini ngeritik presiden tapi sekaligus menghina presiden, dia bilang gitu. Kalau mau ngeritik presiden, kritik aja. Kenapa tidak dicopot? Apa galamanya? Nggak usah bilang Prabowo takut sama Sigit dong. Kan gue presiden ya, terserah gue dong gue mau pakai mau enggak. Itu, Kang, dia bilang, SK-nya sudah ada. Udah mau diterangkan, tapi karena Akang dan kawan-kawan menghina presiden marah juga, dia bilang gitu. Nah yang begini-begini Pak, dia punya birokrasi, punya dana, punya buzzer, punya semuanya, punya LSM, punya wartawan, semuanya itu digunakan untuk seperti itu. Dan kalau kita lihat dikit lagi habis waktunya, itu polanya sama dengan 98. Polanya adalah memproduksi dan mengamplifikasi, menyiarkan seluas-luasnya narasi-narasi negatif. Supaya rakyat marah. Gila ya, dalam tempo sebentar 4 kali ke Prancis. Pesta nginep di hotel mewah. Marah gak kita? Halo? Marah gak kita? Marah, ada ulang tahun di hotel mewah. Marah kan kita kan? Itu betul, setuju. Tapi, ada tapinya sih. Hal-hal itulah yang kemudian digoreng-goreng menjadi bahan yang sangat bagus untuk membakar kemarahan. Terus dicari, memang saya katakan lagi, Prabowo yang bermasalah. Ngapain juga dia mengatakan orang desa nggak butuh dolar? Ngapain gitu loh? Orang desa nggak pakai dolar terus ngapain gitu loh? Jangan orang desa kita aja nggak pakai dolar, kita makan ini kan kita bayar pakai rupiah, ya nggak? Kita datang ke Mart itu kan kita juga pakai rupiah, nggak pakai dolar. Jadi gitu loh. Nah, hal-hal itu yang blunder-blunder itu kemudian digoreng, dimainkan sehingga rakyat marah. Kalau marah nanti terjadi rusuh, chaos. Ini diharapkan betul. Kalau chaos terjadi maka mereka ambil alih. Sebagai penutup, saya ingin katakan bahwa oke, Prabowo kita jatuhkan. Kesel kita, marah kita jatuhkan. Oke, setuju. Katakanlah sukses ya, walaupun tanya gimana caranya, punya masa berapa, kan gitu kan? Saya kan di Jakarta langganan aksi demo, mau di DPR, di Bawaslu, di KPU, di mana saya langganan. Kurang apa tokoh-tokoh yang muncul? Ada Din Samsudin, ada Jenderal Sunarko, ada tokoh-tokoh besar nasional. Yang datang berapa Pak? 1.500. Sedikit. Udah gitu yang datang
Cari yang anak umur 30 tahun nggak ketemu. Yang ada 50, 60, 70 udah aki-aki nenek-nenek yang aksi. Dan itu berkali-kali begitu. Makanya saya kadang-kadang mikir, oke, kita jatuhin Prabowo, gimana caranya? Revolusi dong, revolusi. Oke, revolusi. Siapa yang pimpin? Berapa yang bergerak? Oke, kita lempatin. Katakanlah berhasil Prabowo jatuh. Oke? Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau kita naikin? Siapa mau kita jadiin? Siapa? Dan sudah hampir pasti yang akan jadi itu adalah orang yang direstui oleh oligarki. Karena dalam proses menjatuhkan Prabowo itu ada dana mereka, ada pasukan mereka, ada kerja-kerja mereka, dan itu nggak ada yang gratis. Justru dengan segala hormat dan mohon maaf, kita yang ditunggangi. Tadi ngomong 28 juta dolar ya. Disebut ini dapat segini, majalah dapat sekian gini, dapat ada angka-angkanya. Ada angka 11 miliar, 109 miliar, ada yang 2,4 miliar, 4,4, ada semua. Itu kan semua bekerja. Bekerja. Untuk nama-nama yang muncul seperti ketua BEM UGM, CTO itu, saya yakin dia anak baik. Dia niatnya tulus, saya yakin. Dia ingin Indonesia baik, saya yakin. Nah, cuman keyakinan, kepahlawanan dia itulah kemudian yang dimanfaatkan, dikapitalisasi. Dia nggak terlibat, saya yakin. Dia nggak dapat apa-apa, saya yakin. Dia bekerja tulus untuk Indonesia yang lebih baik, saya yakin. Yakin. Cuman ini kan orang-orang pintar, orang-orang ahli. Nah, pakai kembalikan tadi pertanyaannya, kalau Prabowo kita jatuhkan, siapa penggantinya? Dan tidak ada satu penggantinya. Habib Hasan misalnya. Sopo? Habib Ayik. Nggak bakal, karena nggak direstui oleh oligarki. Gitu loh. Nggak bakal. Dah, sementara kita sebagai pemantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Gibran. Baik, ini tadi menarik ya bahasan Bang Edi Mulyadi terkait kondisi yang ruwet ini ya kan. Sebenarnya kita mau apa? Kita mau ganti orangnya, ya kan? Atau ganti sistemnya. Nah ini menarik ya kan. Kalau kita ganti orangnya, Prabowo lengser, yang menentukan oligarki. Nah ini kan ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita berdebat orang atau sistem itu kayak bedean dahulu mana telur ayam. Nah, gak mari-mari katanya. Nah nanti ini akan memberikan kerangka, nanti akan dipaparkan oleh Ustaz Hari Islam terkait sebenarnya perubahan itu apa sih yang harus kita perlukan, terus kemana sebenarnya perubahan itu, terus apakah kondisi masyarakat sekarang itu yang seperti ini itu siap nggak menerima perubahan. Nah itu nanti itu akan sekilas akan dijawab oleh Ustaz Haris Islam. Falyatafadhol Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Para asatid, para ulama, kiai yang juga para tokoh Gresik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bang Edi, Ustaz Maulana juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Amerika itu punya Amerika Great Again kan gitu, yang sekarang lagi dikampanyekan oleh si Bebek itu gitu. Tetapi Indonesia itu punya Indonesia Emas 2045 gitu. Kalau kita bicara soal Indonesia Emas, sebenarnya begini, sebuah Indonesia Emas itu kalau dalam pandangan saya harus ditopang oleh dua hal. Yang pertama adalah
sistem emas dan orang-orang emas. Jadi kalau dalam bahasanya itu great system and great people, itu begitu. Jadi tidak bisa ditopang salah satunya. Artinya Indonesia pernah dipimpin oleh orang-orang yang soleh, misalkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tetapi karena sistemnya tidak mendukung, ya nggak bagus juga. Dipimpin oleh seorang jenderal, teknokrat, politisi hebat, proklamator, sama aja. Jadi itu bagian dari great people, tapi tidak menyentuh sampai great system. Maksudnya great system itu gimana sih, Bos? Jadi begini, Pak, cobalah kalau kita main sweet ya, main sweet, sut-sutan itu kalau bahasa kita ya, main sut-sutan gitu. Ibu jari, jempol, ini kalau sut itu menang lawan apa? Telunjuk, ya. Kalah lawan semut atau kelingking, kan begitu. Tapi kalau saya mau sweet sama jenengan, aturannya begini. Kalau saya ini jempol dan jenengan apapun itu, mau jempol, mau telunjuk, mau jari kelingking, yang menang saya. Nah, pertanyaan saya gini, ya apa cara mainnya? Kalau kita main gimana? Seneng nggak jenengan kalau main dengan peraturan seperti itu? Seneng apa enggak ya? Seneng. Kenapa kok seneng ya? Kalah terus kan begitu. Jadi kalau menurut saya sistem politik yang ada di Indonesia, apapun yang kita lakukan, kita akan kalah terus gitu. Gak akan pernah menang. Jadi rakyat itu menurut saya dikibulin saja. Kalau tadi bicara tentang tambang yang digeruk sama Bang Edi itu, saya itu pernah punya proyek bisnis di di Kalimantan Timur sebelum ada IKN. Di sana itu kalau tanah, Pak, ya lebih murah karpet itu daripada tanah kalau di Kalimantan Timur itu. Ya dengan 1 meter karpet berapa harganya? 100.000 ya, 100.000. Di sana itu tanah per meter sudah SHM itu 19.000. Di Kalimantan itu. Waktu itu saya ingin membebaskan sekitar 300 hektar waktu itu. Tapi lihat peta tambang, itu ngeri, Pak.